la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan juga umatnya, kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semangat karaman Bapak-bapak, semangat. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan di bulan, ini bulan apa Pak sekarang? Bulan? Alhamdulillah. Oh, udah connect ya. Rabiul Khair ya. Alhamdulillah ya, kita sambil membiasakan, insya Allah mudah-mudahan Rabiul Awal yang baru saja kemudian kita lalui, mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran untuk kita semua, sehingga kita semakin bersemangat ya, di dalam menapaki bulan Rabiul Akhir ini. Dan insya Allah ya, sebentar lagi tentu waktu ini akan semakin mendekat ya, kepada bulan-bulan yang kita tunggu-tunggu ya. Insya Allah nanti di bulan Rajab ya, kemudian Sya'ban ya, kemudian nanti Ramadan, ada 2 bulan lagi ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, ini sekarang masuk ya Rabiul Akhir. Nah, hari ini insya Allah Bapak sekalian kita akan melanjutkan kajian kita yang ke-9 tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ahmad. Judulnya itu adalah Tolabun Nusrah ya, ke kabilah Arab. Apa yang dimaksud dengan Tolabun Nusrah? Secara bahasa, tolab itu adalah meminta, nusrah itu adalah pertolongan. Jadi kalau digabungkan, Tolabun Nusrah itu secara sederhana adalah upaya untuk meminta pertolongan, meminta dukungan dalam rangka untuk ya melangsungkan dakwah Islam. Begitu. Siapa yang melakukan? Tentu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dakwah ini akan kuat manakala ada yang mendukung. Gitu. Dakwah tidak akan sepi dari godaan, ya, dari tantangan, ya, ancaman, begitu ya. Oleh karena itu tentu antara ahlul dakwah, ya, ahlul khair itu pasti akan kemudian menghadapi ya ahlul batil atau kemudian para ya orang-orang yang tidak suka ya terkait dengan dakwah. Nah, kalau kita review sedikit bahwa sekalian tahapan dakwah Rasulullah SAW sebagaimana sudah kita sampaikan di bagian awal itu ada 3 bagian ya. Bagian 1 dan 2 itu terjadi di Mekah. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah terjadi di Madinah. Bagian yang 1 dan 2 itu kalau dirincikan ada 2, yaitu tahapan di mana Rasulullah SAW itu melakukan apa yang disebut taskif wa takwin, ya, melakukan pembinaan di tengah-tengah masyarakat, ya, dan kemudian pembentukan ya kelompok ya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih sekitar 3 tahun, ya, itu yang disebut nanti biasanya dengan fase Syriah. Sementara kemudian tahap yang kedua itu adalah tafaul wal kifah. Tafaul itu interaksi di tengah-tengah masyarakat dan juga melakukan perjuangan dakwah. Nah, Tolabun Nusrah itu adalah di tengah-tengah ini nanti. Di tengah-tengah kondisi yang kedua ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi kalau di total antara taskif wa takwin dengan kemudian tafaul wal kifah itu kira-kira 13 tahun. Makanya kemudian dakwah yang kemudian dilakukan oleh Rasul itu sekitar 13 tahun di Mekah dan 10 tahun nanti ketika pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, sehingga total waktu daripada sirah ini kalau kita pelajari ya Bapak-bapak sekalian, kita bayangkan itu totalnya kurang lebih sekitar 23 tahun. Ya, 10 tahun nanti di Madinah. Nah, peristiwa terdekat sebelumnya kemarin sudah kita bahas di pembahasan ke-8 yaitu tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, sampai kemudian kita sampaikan waktu itu terkait dengan sikap dari para sahabat, ya, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, karena Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai banyak di antara mereka tidak percaya. Ya, ketika diberitahu tentang keberadaan ya mukjizat tersebut, sehingga kemudian mereka sebagian bahkan murtad.
Tetapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, sahabat Abu Bakar ya radhiyallahu an itu justru membenarkan pertama kali di saat orang-orang ragu tentang apa yang dilakukan oleh Rasul, yang itu terjadi dalam waktu satu malam, gitu ya, antara Isra dan Mi'raj. Isra dari Mekah ya ke ya Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj itu adalah naiknya baginda Rasul ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian kembali lagi sebelum sholat subuh, dan kemudian menceritakannya kepada para sahabat maupun juga masyarakat yang ada di situ. Nah, provokatornya pada waktu itu adalah Abu Jahal, yang kemudian mengatakan bahwa apa yang dikatakan Muhammad itu adalah bohong atau hoax kalau bahasa sekarang. Nah, ketika disampaikan kepada Abu Bakar, bukannya kemudian dia termakan dengan cerita dari atau provokasi daripada Abu Bakar, tapi justru kemudian beliau menegaskan kalau yang menyampaikan itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku percaya. Ya, sehingga provokasi dari Abu Jahal itu kemudian tidak mempan kepada Abu Bakar, dan setelah itu barulah kemudian beliau sampaikan ya, dan akhirnya beliau mendapatkan gelar yang kita kenal dengan As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi sebuah karakter atau menjadi sebuah gambaran betapa sahabat itu ketika Rasul itu yang kemudian menyampaikan sami'na wa ata'na. Jadi tidak ada keraguan sesudah penyampaian tersebut. Nanti di pekan berikutnya, nanti insya Allah ya, di pertemuan 10 kita akan membahas tentang baiat Aqobah yang pertama dan kedua. Apa itu baiat Aqobah pertama dan kedua? Dan kita masuk dulu kita ke poin kita hari ini, yaitu terkait dengan peristiwa apa yang disebut dengan Thalabun Nusrah. Apa yang disebut dengan Thalabun Nusrah, Bapak-Bapak sekalian, kalau secara makna itu adalah upaya meminta dukungan dari para pemilik kekuatan, ya, atau disebutnya ahlul quwah. Ahlul quwah itu kalau pada zaman itu adalah mereka-mereka yang menjadi pimpinan atau tokoh-tokoh dari kabilah. Ya, makanya disebut tadi Thalabun Nusrah kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku. Karena mereka semuanya ya pasti terkait dengan suku-suku tertentu. Nah, para pimpinan kabilah pada saat itu, itulah yang nanti akan menentukan biasanya sikap dari suku itu. Kalau ketua atau tokohnya itu mengatakan A, maka biasanya kabilah itu akan mengikuti, karena mereka ya taat juga kepada pimpinannya. Begitu kira-kira. Apa tujuannya daripada Thalabun Nusrah ini? Yang pertama adalah melindungi pengemban dakwah. Dalam konteks ini adalah tentu dakwah tadi dilakukan oleh Rasul, dan Rasul sekali lagi tidak pernah takut. Tetapi bukan berarti dakwah itu tidak dilindungi. Kenapa? Karena kalau dakwah tidak dilindungi, akhirnya nanti mati dakwah itu. Tidak akan terjadi proses perubahan. Karena kita tahu bahwa inti dari dakwah itu adalah ajakan untuk berubah, menuju dari ke hal yang buruk menjadi ke yang baik, atau ke baik menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua itu adalah mengantarkan ke amanah kekuasaan untuk menerapkan Islam. Jadi dalam konteks ini mereka tahu betul apa yang diminta oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dan konsekuensinya. Nanti kita lihat beberapa contoh daripada sikap mereka itu. Ya, sehingga dari sini kita katakan tadi apa yang disebut dengan fase atau momen Thalabun Nusrah, ya, meminta dukungan atau meminta pertolongan kepada para pemilik kekuasaan. Dalam konteks ini adalah para kepala-kepala suku, para tokoh-tokoh yang berpengaruh pada saat itu adalah termasuk bagian dari ya tahapan yang kedua, yaitu tafaul atau interaksi dengan masyarakat tadi itu. Nah, mudah-mudahan ini kelihatan Bapak-Bapak sekalian. Nah, salah satu contohnya misalnya ketika beliau ya setelah peristiwa Isra Mi'raj itu terus melakukan dakwah, maka kemudian beliau misalnya meminta kepada Bani Fulan, ya, di situ disebutkan dalam satu riwayat, sesungguhnya ya laki-laki ini yaitu Muhammad tadi mengajak kalian untuk meninggalkan Tuhan Lata Uzza ya dari leher kalian. Jadi sambutannya seperti itu. Dan dari sekutu-sekutu kalian yaitu jin Bani Balik ya bin Akisi kepada bid'ah dan kesesatan yang dibawanya. Janganlah kalian taat kepadanya dan jangan kalian tertipu. Itu ada sikap seperti itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya melanjutkan karena ditolak, ya, kemudian melanjutkan ke Bani Kindah,
Ya, kalau tadi itu adalah Bani Fulan, di sini tidak disebutkan dari riwayatnya. Mereka punya pemimpin yang namanya Mulai. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyeru Mulai kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menawarkan diri bergabung dengan mereka. Namun mereka meresponnya dengan negatif, ya, ajakan beliau. Jadi ini dua contoh bahwa sekalian ketika beliau menyampaikan kepada kabilah-kabilah yang ada di luar, ya, suku-suku ya utama yang ada di Mekah pada saat itu responnya negatif, ya, responnya negatif. Nah, misalnya ada juga kemudian ketika beliau mendatangi Bani yang lain atau kabilah yang lain, misalnya namanya di sini disebutkan Bani Amir bin So'ak, ya, untuk menyeru mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu mereka tokohnya, ya, itu namanya Biharoh bin Firas, ya, dia itu mengatakan begini, demi Allah, andaikan aku menerima pemuda ini, maksudnya Muhammad, ya, dan oleh orang-orang Quraisy, aku pasti akan kemudian dihabisi oleh orang-orang Arab. Jadi mereka ini sudah menunjukkan kekhawatiran bahwa sekali lagi pada saat itu kabilah yang berpengaruh pada saat itu adalah bani-bani yang ada justru kemudian di Quraisy. Jadi mereka yang di luar Mekah itu ketika kemudian dimintai tolong karena yang di dalam sudah menolak, begitu ya, dari sejak awal mereka juga takut, Pak. Gitu. Jadi ini kita bisa kebayang bagaimana pengaruh daripada Bani Quraisy yang ada di Mekah pada saat itu, karena kata-kata tadi, demi Allah, andai aku menerima pemuda ini, ya, aku pasti akan dihabisi oleh orang-orang Arab. Jadi konsekuensinya tidak main-main ketika menerima dakwah atau menolak dakwah, begitu. Maka kemudian dia mengatakan, bagaimana, ya, jika kami berjanji setia kepadamu untuk mengikuti agamamu, kemudian Allah menaklukkan orang-orang yang menentangmu, apakah setelah itu urusan ini akan menjadi milik mereka? Jadi si Biharoh ini kemudian mengatakan, kalau nanti kamu menang setelah saya tolong, gitu ya, kira-kira setelah kamu meninggal, itu kira-kira kekuasaan itu akan kamu serahkan kepada siapa? Gitu ya. Mereka mintanya kepada kami ini adalah kepada Biharoh bin Firas tadi itu. Maka Rasul kemudian mengatakan, semua urusan itu adalah milik Allah, terserah dia mau berbuat apa. Jadi secara halus tapi tegas beliau mengatakan bahwa tidak bisa otomatis karena kamu mendukung, maka begitu kemudian nanti saya tidak ada, maka kemudian kekuasaan itu diberikan kepada kamu. Tidak, gitu. Jadi ini punya motif, Pak. Kalau bahasa sekarang itu, ya saya dukung lah ya, tapi nanti harus ada harus ada kompensasinya. Sekarang ini kan lagi zaman begitu. Kalau hanya sekedar omongan aja katanya gitu ya, itu tidak real. Harus ada gizinya katanya, Pak. Naudzubillah. gizi gitu. Nah, sementara dulu itu begitu. Kalau nanti kamu meninggal, ya, setelah kami tolong, ya kami dong yang harus menggantikan kamu. Tapi ternyata baginda Rasul mengatakan tidak. Semua urusan itu milik Allah, terserah dia mau berbuat apa. Artinya bahwa beliau dengan tegas mengatakan bahwa urusan ini, ya, tidak bisa kemudian diminta begitu saja tanpa kemudian ini. Ya, kemudian contoh yang lain, ini ada beberapa bagian, saya lompat di bagian ini. Nah, ada kemudian di salah satu bani yang lain, ya, di sini diceritakan, ya, ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, ya, kepada salah seorang tokoh namanya Suwaid bin Somit dan mengajaknya kemudian masuk Islam, Suwaid kemudian tidak membantah Rasul, ya, maka kemudian dia mengeluarkan, ya, lembaran hikmah dari Luqman kepada Rasul dan kemudian mengatakan, ini ucapan yang indah, namun aku memiliki yang jauh lebih indah. Ya, ini kata Rasul kepada Suwaid tadi itu. Jadi Suwaid ini membawa lembaran-lembaran nasihat, ya, dari Luqman yang kita tahu itu ada di dalam surat Luqman, gitu ya, yang terkait dengan hikmah Luqman. Tapi ternyata kemudian Rasul membawa yang lebih baik, yaitu Al-Quran tentu saja. Ketika dibacakan Al-Quran itu, maka Suwaid kemudian mengatakan, sesungguhnya ini adalah ucapan yang paling indah. Kemudian Suwaid pamit kepada Rasul, kembali ke Madinah untuk bertemu dengan kaumnya, dan kemudian ternyata Suwaid ini dihabisi oleh kaumnya. Dia luar biasa. Jadi karena dia menerima Islam tadi itu, begitu masuk kampung, wah, kamu ini mengikuti Muhammad, sementara dia dianggap sebagai orang yang tidak disukai, maka orang-orang dari kaumnya mengatakan sesungguhnya ia dibunuh dalam keadaan muslim.
Jadi Bapak-bapak sekalian bisa kita lihat di situ beberapa contoh tadi, ada yang kemudian menolak, itu jelas. Ada yang kemudian menolak, menerima tapi dengan syarat. Ada yang kemudian menerima dengan segala konsekuensinya, tapi belum menjadi kekuatan. Dia sendiri yang menerima tadi itu sudah dibunuh oleh kaumnya tadi itu. Maka ya menurut salah seorang ulama ya Syekh Abdul Hakim ya, beliau mengatakan bahwa berdasarkan sirah nabawiyah maka dapat disimpulkan bahwa ya ketika Rasulullah SAW ya itu ya melakukan upaya untuk thalabun nusrah tadi itu, setidaknya itu ada 7 hal yang harus kemudian diperhatikan. Jadi apa yang kemudian diperhatikan ketika beliau melakukan thalabun nusrah itu? Satu, bahwa ahlu nusrah itu adalah sebuah kelompok, jadi bukan individu. Jadi dia mesti memang di tengah-tengah masyarakat itu memiliki kekuatan secara kelompok. Kemudian ahlu nusrah tadi itu ya mestilah kelompok yang kuat. Jadi kalau dia kelompok lemah di tengah-tengah masyarakat, ya tentu saja tidak akan berpengaruh. Kalau berpengaruh pasti tidak dominan ya yang ada di situ. Ya, kemudian yang ketiga, ahlu nusrah itu wajib muslim, tidak boleh kafir. Jadi kalau dalam konteks dakwah Islam, dia ya dalam kaitannya dengan pertolongan tadi itu mesti muslim. Ya, ini nanti sedikit berbeda dengan pertolongan yang disampaikan oleh paman beliau. Paman beliau itu kan Abu Thalib, itu kan tidak muslim sampai akhir wafatnya, tapi kemudian membantunya karena hubungan persaudaraan atau hubungan keluarga yang ada di situ. Jadi bukan dalam konteks ahlu nusrah, karena Abu Thalib itu tidak bisa memberikan pertolongan dalam bentuk kekuasaan yang akan membantu baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang keempat, ahlu nusrah itu mesti orang-orang yang mendukung Islam, bukan orang yang memusuhi. Ya, kelima, ahlu nusrah itu mesti berada sepenuhnya dalam ya kendali ya kelompok dakwah yang mereka dukung tadi itu, sehingga tidak kemudian seolah-olah dia nanti yang mengendalikan. Maka ini yang menjadi jawaban dari kenapa Rasul tidak mau ketika ada omongan boleh saya menerima atau mendukung Anda, tapi kalau Anda tidak sudah meninggal nanti kamilah yang menggantikan. Nah, itu berarti syarat. Gitu. Kalau syarat yang seperti itu tidak boleh. Tidak akan membuat kebaikan justru. Nah, yang keenam, ahlu nusrah tidak dibenarkan meminta syarat apapun, ya seperti tadi konsesi tadi itu, ya jabatan, gitu ya. Dan yang ketujuh itu adalah ahlu nusrah tersebut kemudian tidak terikat dengan perjanjian yang bertentangan dengan Islam, gitu ya. Jadi ini beberapa contoh yang intinya Bapak sekalian bahwa orang yang mau memberikan pertolongan untuk dakwah Islam itu mesti orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang kuat dari sisi pengaruh, dan orang-orang itu tidak meminta kompensasi apapun kecuali memang untuk menegakkan Islam. Ya, maka dari situ disimpulkan dari sini bahwa thalabun nusrah itu merupakan satu kewajiban. Kewajiban itu berdasarkan dalil. Dalilnya itu adalah bagaimana tindakan dari Rasulullah SAW yang kemudian melakukan berbagai upaya-upaya ya tadi ya meminta pertolongan tadi itu ya secara intensif ya, dan itu kemudian merupakan bagian daripada ya dalil yang berikan ya dalam konteks wajibnya thalabun nusrah tadi. Jadi thalabun nusrah ini ketika dalam konteks dakwah Bapak sekalian mesti kemudian dilakukan karena adanya contoh dari baginda Rasulullah SAW yang melakukan itu kepada para bani-bani atau kabilah-kabilah tadi yang ada di Mekah. Ini secara umum. Nah, siapa profil atau contoh profil daripada ahlu nusrah tadi Pak? Ternyata ketika di Mekah itu tidak ada yang siap, gitu. Yang di Mekah tadi dari para bani-bani tadi itu nanti baru akan didapat ya setelah ya nanti kita akan ceritakan lebih jauh nanti di Madinah. Tapi saya ingin memberikan contoh profil dari beliau, yaitu adalah ketika nanti dakwah beliau itu sudah ya sampai kemudian di Yasrib atau kemudian di Mekah, ada seorang sahabat nanti kelak dia dulunya tentu sama tidak Islam, terus kemudian didakwahi. Nah, kemudian akhirnya beliau masuk Islam. Siapa beliau? Contohnya itu adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya, siapa profil beliau ini? Sa'ad bin Mu'ad ini orang yang kemudian nanti didakwai melalui Mus'ab bin Umair, Pak.
Kita tahu nanti Mus'ab bin Umair itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pengajaran tentang Islam yang ada di Yasrib atau di Madinah. Nah, Sa'ad bin Mu'adz inilah Pak, salah satu dari pemimpin kabilah yang ada di Yasrib atau di Madinah, yang kemudian setelah didakwahi, itu kemudian dia mau menerima Islam. Cerita dakwahnya singkatnya seperti ini Pak. Ada keponakannya ini namanya Usaid bin Hudzair. Usaid bin Hudzair itu kemudian menerima dakwah dari Mus'ab bin Umair. Setelah kemudian menerima dakwah dari Mus'ab bin Umair, maka kemudian dia bilang, pamanku itu adalah tokoh, gitu kira-kira. Kalau Anda bisa kemudian mendakwahi beliau, insya Allah kemudian beliau akan membantu atau memperkuat dakwah. Sama seperti ketika Umar bin Khattab atau Hamzah bin Abu Muthalib itu menjadikan Islam itu tidak berani diganggu lagi atau orang-orang tidak berani lagi mengganggu Islam tadi itu. Nah, maka kemudian datanglah mereka kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian beliau mengatakan begini Pak, kira-kira yang Mus'ab tadi itu. Bagaimana jika engkau duduk dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika Anda suka, maka silahkan Anda menerimanya. Jika Anda tidak menyukainya, maka kami akan menjauh dari Anda. Jadi kira-kira fair gitu ya. Kami akan menyampaikan sesuatu, kalau Anda suka silahkan ambil, kalau tidak kami akan keluar. Gitu ya. Nah, dengan izin Allah maka beliau mengatakan, engkau cukup adil, kata Sa'ad. Maka kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan Islam, membacakan Al-Quran, dan kemudian dengan izin Allah, maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz tadi itu Pak, itu kemudian akhirnya menerima Islam. Beliau mengatakan begini, apa yang kalian lakukan tatkala kalian masuk Islam? Maka kata Mus'ab bin Umair, hendaknya engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar. Maksudnya itu mandi besar dalam konteks mandi dari keadaan kufur untuk kemudian masuk ke Islam dan kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian begini, beliau segera mandi, bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat, tentu diajari oleh Mus'ab tadi itu. Kemudian beliau memungut tombaknya Pak. Karena mereka hanya bertiga waktu itu. Tadi Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, sama kemudian temannya tadi ponakannya, Usaid bin Hudzair, dan kemudian baru dengan Sa'ad tadi itu. Kemudian beliau mengatakan kepada kaumnya, Pak, ini untuk contoh betapa berpengaruhnya beliau. Wahai Bani Ashal, apa yang kemudian kalian ketahui tentang diriku? Mereka kemudian menjawab kepada Mu'adz tadi, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami, dan orang yang paling kami percaya. Maka Sa'ad kemudian mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, berbicara denganku atau dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu diucapkannya Pak, diucapkannya itu siang hari, belum sampai petang, tidak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan di Bani Ashal itu sudah menjadi muslim dan muslimah. Subhanallah. Itu pengaruh dari kekuatan seorang pemimpin ketika dia menjadi muslim dan kemudian dia menyampaikan dakwahnya. Dan tidak ada paksaan di situ, tapi untuk menunjukkan pengaruh tadi itu. Maka setelah itu jalan hidup dari Sa'ad bin Mu'adz itu kemudian berubah, dan kemudian pada fase yang tertentu kita tahu nanti di perang melawan lagi-lagi Pak, melawan Bani Quraidah, Yahudi, yang kemarin sudah saya singgung, gitu ya. Yahudi Bani Quraidah itu di perang Ahzab Pak, atau perang Khandaq, perang Parit, itu kan berkhianat. Nah, mereka Yahudi Bani Quraidah itu sekutunya Sa'ad dulu. Rasul kemudian mengatakan begini, saya tidak akan memberikan hukuman, tetapi kemudian saya serahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Yahudi Bani Quraidah tadi itu Pak, dan kemudian dia mengatakan begini, laki-laki yang ada kemudian di sini, maksudnya yang melakukan pengkhianatan terhadap kaum muslimin yang ada di perang Khandaq tadi itu dihukum mati Pak. Perempuan dan wanita, anak-anak itu kemudian ditahan, jadi tawanan yang ada di situ. Ini yang seringkali dijadikan sebagai titik masuk untuk menghantam Islam. Wah, Islam membunuh 400 orang Pak.
400 orang, tapi dia lupa bahwa 400 orang ini berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang perang. Coba bawa bayangkan, ini lagi perang dengan sekutu, terus kemudian dia dari belakang menusuk, Pak. Maksudnya menusuk itu menghilangkan dukungan tadi itu, padahal mereka sudah terikat dengan perjanjian. Maka begitu perang Khandaq selesai, didatangilah Bani Quraidah, didatangkan hukum dari Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad tadi itu, dan dihukumi seperti itu. Akhirnya kemudian Yahudi itu kemudian dieksekusi. Jadi apa yang sekarang terjadi ini, Pak, ini kebalik gitu ya. Yang terjadi saudara-saudara kita ini sudah hari hampir 15 ya, kalau nggak salah. Yahudi itu kelihatannya kuat sekali gitu. Dia kuat karena didukung oleh orang-orang kafir yang saat ini menurut kita lebih kuat. Mereka kuat itu bukan karena kuat hakikatnya, tapi karena kita lemah. Karena kita kemudian berpecah belah. Padahal ketika kemudian di Madinah, ketika umat Islam itu solid, Yahudi itu hanya sejentik saja sudah selesai. Gitu. Ya buktinya 400 orang kan tidak sedikit, Pak, itu. Kalau kemudian beliau, Rasul tidak punya kekuasaan, tidak mungkin itu kemudian akan melakukan hukuman tersebut itu. Dan singkat cerita, beliau ketika kemudian wafat, ya Sa'ad bin Mu'ad ini karena ada luka ya dari salah satu perang, beliau ini, Pak, mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Karena di situ digambarkan ketika wafat itu aras Allah Subhanahu wa taala terguncang. Subhanallah. Contoh daripada orang yang mulia, yang barokah ketika menolong dakwah Islam sampai pada titik yang begitu luar biasa. Apa yang bisa diambil dari sini? Maka dua hal. Satu, pentingnya sikap istiqomah dalam meneladani metode dakwah Rasulullah SAW tadi, ya, tahapan demi tahapan tadi itu. Dan yang kedua, pentingnya dakwah kepada ahlul quwah tadi, orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat tadi untuk keberlangsungan perjuangan dan kemenangan. Barakallahu li wa lakum. Saya potong sampai di situ. Kalau ada waktu, seperti biasa, kita masih bisa manfaatkan nanti untuk 1-2 pertanyaan kalau ada yang ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, disilahkan. Enggak, boleh. Ya. 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 Baik. Terima kasih, Ustaz Ahmad. Jadi kalau kita lihat dari ini sebenarnya pertama konteks di dalam topik Thalabun Nusrah ini itu adalah dalam konteks sebuah proses dakwah yang besar. Artinya bukan hanya perorangan gitu ya, karena yang memimpin langsung kan baginda Rasulullah SAW pada saat itu, begitu ya. Dan jangan lupa Bapak sekalian bahwa waktu itu beliau sendirian kan awalnya kan, setelah itu kemudian tumbuh berkembang ya dengan para sahabat. Maka artinya orang-orang yang mendukung dari para Ahlun Nusrah, dari para Rasulullah SAW sebelum ke Ahlun Nusrah itu adalah para sahabat. Itu kelompok-kelompok yang kemudian nanti kita kenal di dalam Al-Quran disebut sebagai Hizbur Rasul, kelompok Rasul ya, yang ada di situ ya. Nah, kalau dalam konteks yang lebih kecil, Pak, ya, dalam konteks yang lebih kecil ya, dalam skop lingkungan katakanlah misalnya, dimanapun, Pak, itu di setiap masyarakat itu pasti ada orang-orang yang berpengaruh gitu ya, sehingga tugas dakwah kita semua hari ini dalam konteks relevansi kita melakukan dakwah hari ini itu adalah memastikan bahwa ya siapapun di antara ya tokoh-tokoh yang ada di masyarakat kita, harapannya ya itu kemudian terutama yang muslim tentu saja. Kalau yang non muslim kan syaratnya harus didakwai agar jadi Islam, minimal tidak kemudian mengganggu gitu ya. Karena ada, Pak, di salah satu tempat gitu ya, saya tahu persis langsung itu terbalik itu terutama di daerah-daerah yang minoritas muslim gitu ya. Itu tokoh-tokohnya
ada dua kemungkinan. Ada mereka yang kemudian tidak mengganggu karena dia tahu, ada justru yang kemudian aktif mengganggu. Ya, di beberapa daerah itu kan ketika misalnya lah saya sebut aja beberapa kasus yang saya langsung bisa ceritakan, misalnya di daerah Papua, ya, kemudian di daerah yang dianggap minoritasnya itu Muslim begitu ya, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Tapi peran mereka, ya misalnya di Papua itu kan ada perda yang isinya itu adalah syarat daripada gubernur itu mesti orang yang orang asli di sana, dan asli di sana konteksnya itu juga dengan agama Kristen, Pak. Jadi tidak boleh Islam yang ada di situ. Nah, itu menjadi gambaran kepada kita dalam konteks dakwah harus diupayakan agar mereka itu minimal tidak mengganggu dakwah. Sehingga dakwah itu tetap bisa berlangsung dengan baik. Nah, kalau yang mayoritas Muslim, persoalannya Pak biasanya ini adalah kepada interaksi di antara para tokoh itu. Gitu. Artinya interaksi dengan tokoh itu harapannya tentu di antara tokoh-tokoh Muslim yang ada di tempat itu semuanya memiliki satu kesatuan. Kalau masalah perbedaan kita harus kemudian garis bawahi bahwa ikhtilaf itu berbeda. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawarina man ansari ilallah. Jadi kata kuncinya di sini saya kira tegas, man ansari ilallah. Siapa yang akan kemudian menjadi penolong-penolongku, kata Isa bin Maryam, maka pengikutnya mengatakan nahnu ansarullah. Ya, kamilah penolong agama-agama Allah. Artinya apa, Bapak-Bapak sekalian? Disinilah tugas mulia kita semua sebagai Muslim untuk bersama-sama menjadi penolong agama Allah, dan khusus untuk para tokoh-tokoh yang ada di satu daerah tertentu itu menjadi lebih penting. Karena apa? Pengaruhnya dia bisa jadi lebih berlipat. Kalau orang satu mungkin pengaruhnya satu, bisa jadi kalau tokoh atau pimpinan itu bisa jadi lebih berlipat 10 bahkan 1000. Maka dakwah saya sering katakan tidak matematis, Pak. Dakwah itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu bisa jadi 1 tambah 1 1000, Pak. Kenapa? Ya kalau beliau ini tokoh besar yang kemudian dia menerima dakwah dan kemudian akhirnya menolong Islam, maka pengaruhnya tentu jauh lebih besar daripada kemudian satu orang yang mungkin pengaruhnya hanya satu orang tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan di dalam kemudian menjadi penolong agama Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.